Banyak yang mengeluh doanya tak pernah didengar. Banyak yang merasa semesta telah mengabaikannya. Mereka meminta, memohon, bahkan menangis. Namun yang datang hanyalah kehampaan. Tahukah sedulur, bahwa bisa jadi bukan doanya yang salah, tapi cara Anda memintanya yang keliru. Sekarang akan membuka sebuah rahasia luhur. Sebuah kauruh luhur tentang 4 kunci gaib yang akan membuat doa dan harapan Anda memiliki daya untuk menembus langit dan menjadi kenyataan. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wangsul mali wonten ing kasepuhan luhur Raja Mantra. Selamat datang kembali di rumah kita, tempat kita bersama mengupas kearifan leluhur dan rahasia semesta. Bagi panjenengan yang baru singgah, jangan ragu untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus terhubung dalam satu getaran rasa. Para sedulurku sekalian, seringkali kita berpikir Tuhan atau semesta itu tuli. Kita sudah berdoa meminta hujan di bulan April, tapi hujan baru turun di bulan September. Lalu kita berpikir doa kita diabaikan, padahal kita lupa bahwa hujan pun punya wanci atau musimnya sendiri. Sekarang bayangkan sejenak, jika setiap doa manusia langsung menjadi kenyataan, apa yang akan terjadi di dunia ini? Seseorang yang marah pada tetangganya lalu berdoa, celakalah kamu. Dan seketika orang itu celaka. Seorang yang iri lalu berucap dalam hati, hancurlah usahamu. Dan seketika usaha itu hancur, dunia akan menjadi tempat yang sangat kacau. Inilah yang harus kita pahami. Kekuatan semesta yang tak terbatas itu ibarat listrik dari pembangkit pusat dengan voltase jutaan watt. Jika listrik itu langsung dialirkan ke rumah kita, tanpa diturunkan dayanya, semua peralatan elektronik akan hangus terbakar. Begitu pula dengan diri kita. Sang Hyang Agung memberikan kita percikan kekuatannya, namun secukupnya. Maka, untuk memperbesar daya tampung itu dibutuhkan beberapa kunci. Inilah kunci gaib yang dimaksud. Kunci pertama, kekuatan yakin. Bukan sekadar percaya, tapi keyakinan mutlak, tanpa sedikit pun keraguan. Keraguan, sekecil apapun, adalah racun yang akan membunuh doa Anda, bahkan sebelum ia sempat terbang ke angkasa. Lihatlah anak kecil. Ketika ia meminta sesuatu pada orang tuanya, ia memintanya dengan keyakinan penuh. Dia tidak berpikir, jangan-jangan ayah tidak punya uang, atau sepertinya ini tidak mungkin. Logikanya sederhana, aku minta, aku pasti diberi. Pikiran seorang anak kecil mengubah kata impossible, tidak mungkin, menjadi impossible, aku mungkin. Namun, saat kita dewasa, kita terlalu pintar menggunakan logika kita untuk menjadi pesimis. Kita berharap, tapi di belakangnya kita membisikkan 1001 alasan mengapa itu tidak akan terjadi. Keraguan itulah yang menjadi tembok penghalang pertama. Maka ketika Anda berdoa, buang jauh-jauh logika pesimis Anda. Gunakan rasio Anda untuk merancang detail keinginan Anda. Tapi gunakan keyakinan murni seperti anak kecil untuk meyakini bahwa itu akan terwujud. Kunci kedua, ilmu pasrah detachment. Ini adalah ilmu tingkat tinggi yang sering disalahartikan. Pasrah bukan berarti menyerah dan tidak melakukan apa-apa. Pasrah adalah sebuah tindakan kepercayaan tertinggi setelah kita melakukan usaha yang terbaik. Bayangkan Anda adalah seorang pemanah ulung seperti Arjuna. Anda telah menarik busur sekuat tenaga, membidik sasaran dengan fokus penuh. Itulah ikhtiar Anda, usaha terbaik Anda. Apa yang terjadi selanjutnya? Anda harus melepaskan anak panah itu. Jika setelah membidik, Anda terus memegangi anak panah itu karena takut tidak sampai, kapan anak panah itu akan mencapai sasaran? Tidak akan pernah sedulur. Atau Anda melepaskannya, tapi Anda mengikatnya dengan seutas tali. Anak panah itu akan terganggu perjalanannya. Bebannya berat dan tidak akan pernah sampai dengan sempurna. Begitulah doa
Doa adalah ikhtiar batin. Setelah Anda memanjatkan doa dengan keyakinan penuh, tugas Anda berikutnya adalah melepaskannya. Biarkan alam semesta, angin dan takdir yang membawanya ke tujuan. Inilah yang disebut let nature do the rest. Ketika kita tidak bisa melepaskan, itu artinya kita tidak percaya sepenuhnya pada kekuatan semesta. Kita masih ragu, dan keraguan itu seperti tali yang mengikat anak panah tadi, akan menghambat terkabulnya doa kita. Berdoalah lalu lepaskan, serahkan dan pasrahkan. Kunci ketiga dan keempat, sabar dan ikhlas. Setelah yakin dan pasrah, ada dua kunci penyempurna. Kunci ketiga adalah sabar. Sabar adalah kemampuan kita untuk percaya pada ketepatan waktu Tuhan. Ingat cerita hujan tadi? Semesta punya jadwalnya sendiri. Tugas kita bukan mendikte kapan harus terjadi, tapi terus menjaga keyakinan. Selagi menunggu wanci yang tepat itu tiba, ketidaksabaran adalah bentuk lain dari keraguan. Lalu kunci keempat, yang paling mendalam adalah ikhlas. Ikhlas adalah menerima apapun hasil dari doa kita. Karena seringkali, apa yang kita inginkan belum tentu apa yang kita butuhkan. Semesta jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang kita berdoa meminta warna merah, tapi semesta memberi kita warna biru. Kita kecewa. Padahal yang lain adalah jalan yang harus kita lewati untuk mendapatkan warna merah yang lebih baik. Atau mungkin kita disadarkan bahwa yang kita butuhkan sebenarnya bukan warna merah, melainkan warna putih. Ikhlas adalah gerbang menuju kebijaksanaan, di mana kita percaya bahwa apapun yang datang adalah anugerah terbaik. Masalah tidak hanya muncul ketika harapan tidak jadi kenyataan. Masalah juga bisa muncul justru ketika harapan itu menjadi kenyataan. Tapi kita tidak siap mengelolanya. Sedulurku, sebelum sampai di kunci terakhir, mari kita buktikan sebuah keajaiban. Pause atau hentikan sejenak video ini sekarang. Saya meminta kepada panjenengan semua untuk menulis harapan dan doa panjenengan di kolom komentar. Dan juga tulislah, pasti terwujud pada doa sedulur yang lain di komentar. Lalu lupakan dan biarkan doa panjenengan. Biarlah semesta maya dan video ini turut menarik dan membantu itu terwujud. Nanti, saat doa itu terwujud, ingatan panjenengan akan membawa kembali pada video ini. Dan bacalah harapanmu yang kau tulis. Pasti akan panjenengan rasakan dengan nyata bagaimana cara semesta bekerja pada doa kita. Kita lanjutkan pada kunci terakhir, kunci kelima. Bahan bakar doa, rasa syukur. Keempat kunci tadi adalah kerangkanya, tapi setiap mesin butuh bahan bakar. Dan bahan bakar doa yang paling kuat adalah rasa syukur. Orang yang tidak punya rasa syukur ibarat orang yang diberi hadiah tapi terus mengeluh. Diberi satu dia mengeluh, diberi dua keluhannya bertambah. Kira-kira apakah Anda mau memberinya hadiah lagi? Tentu tidak. Begitu pula semesta. Ketika kita diberi nikmat kecil dan kita mensyukurinya, semesta akan menganggap kita siap untuk menerima nikmat yang lebih besar. Rasa syukur adalah sinyal kepada alam semesta bahwa apa yang engkau berikan ini tepat, dan aku bahagia menerimanya. Bahkan, ilmunya lebih dalam lagi. Kita harus bisa bersyukur dan merasa bahagia bahkan sebelum apa yang kita inginkan itu tiba. Getarkan perasaan seolah-olah doa Anda sudah terkabul. Ini disebut quantum seeding, menanam benih di alam rasa. Karena rasa dan keyakinan yang bergetar dalam frekuensi yang sama akan menarik realitas yang serupa. Terakhir, jangan lupakan jaring-jaring sosial. Tuhan tidak turun langsung dari langit untuk menolong kita. Dia bekerja melalui tangan-tangan orang lain. Maka jalinlah hubungan baik dengan sesama. Jadilah orang baik agar Anda dikelilingi orang-orang baik. Karena merekalah pemancar sinyal doa. Dan bisa jadi merekalah perwujudan dari jawaban doa Anda. Jadi para sedulurku, doa bukanlah sekadar ucapan meminta. Itu adalah sebuah seni agung
untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan. Ia adalah kombinasi dari keyakinan yang murni, seperti anak kecil, kepasrahan seorang ksatria, juga kesabaran seorang pertapa, dan keikhlasan seorang bijaksana. Semua itu disiram dengan bahan bakar rasa syukur yang tiada henti. Mulai hari ini, jangan lagi berdoa dengan cara yang keliru. Pegang teguh keempat kunci ini dan saksikan bagaimana semesta berkonspirasi untuk mewujudkan harapan Anda. Terima kasih panjenengan telah menyimak sampai akhir. Semoga kauruh ini bermanfaat bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.